Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahmat. Pada pertemuan kali ini, saya akan membantu menjelaskan bagaimana memasukkan template atau themes ke dalam folder kode Igniter. Contohnya seperti yang ada di layar. Untuk menu provinsi yang tadinya hanya tabel biasa, seperti ini awalnya, dimasukkan ke dalam template menjadi seperti yang ada di layar. Tentunya tujuan dari penggunaan template ini untuk mempermudah user, karena yang tadinya hanya tampilan mentah menjadi tampilan yang sudah rapi. Lalu yang kedua juga membantu user dalam mengakses suatu controller. Kalau dengan cara manual, user harus ketik controllernya di URL. Kalau dengan cara template, nanti controllernya itu bisa diklik di salah satu menu di sebelah kirinya. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Untuk bisa menampilkan template seperti ini, teman-teman perlu copy beberapa file dari GitHub yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini nanti link GitHub dan daftar file yang perlu di-copy akan saya letakkan di deskripsi. Yang pertama harus di-copy adalah asset.zip. Saya akan masuk ke GitHub-nya. Nanti di depan itu ada file asset.zip. Ini teman-teman perlu download, lalu ekstrak file zip ini agar menjadi folder aset. Kenapa saya buat zip? Karena dalam folder aset ini ada banyak subfolder dan ada banyak file-file. Sehingga kalau di-copy satu persatu pasti akan merepotkan teman-teman semuanya. Ini yang pertama, asset.zip. Jadi di-download, lalu diekstrak. Lalu yang kedua adalah view-nya dulu. Ini urutannya maaf agak salah. Di view, jadi dari GitHub, teman-teman masuk ke folder application, lalu masuk ke folder view. Pertama, teman-teman perlu buat folder baru bernama theme. Setelah sudah buat foldernya, teman-teman silakan download atau copy keempat filenya. Ada footer, header, index, dan sidebar. Saya akan jelaskan sedikit apa fungsi dari keempat file ini. Yang pertama, sesuai namanya, header berlokasinya di template bagian atas. Yang ini teman-teman semua, yang putih. Lalu, yang kedua adalah sidebar. Sidebar ini sesuai namanya ada di samping yang warna biru. Dan yang ketiga, footer, itu lokasinya ada di bawah. Nah, seperti ini. Pertanyaannya, kenapa harus dipisah-pisah? Ada header, ada sidebar, ada footer, karena secara desain sebuah themes atau template itu headernya, sidebar, dan footer itu selalu statis, maksudnya tidak berubah-ubah. Yang berubah itu hanya halaman tengahnya atau kontennya. Contoh, ini adalah daftar provinsi. Kalau saya klik ke salah satu menu, ubah misalnya, perhatikan di sini, headernya tidak berubah, hanya title-nya ini. Sidebar-nya juga tidak berubah, footer-nya pun sama. Artinya, setiap kali diklik suatu menu atau suatu tombol, yang berubah itu hanya halaman tengahnya saja. Itu kenapa header, sidebar, dan footer kita buat terpisah dalam satu folder yang bernama themes. Yang terakhir, index.php itu adalah file yang menggabungkan header, sidebar, dan footer dalam satu tempat. Ibaratnya sebuah meja, itu ada piring yang berisi header, piring berisi sidebar, dan piring berisi footer. Semoga bisa difahami oleh teman-teman. Jadi keempat file ini harus dibuat dan dimasukin ke dalam folder themes. Oke. Saya akan coba buka sedikit di folder index.php. Saya sudah copy ke lokal, saya masuk ke application, lalu ke themes, ada index.php. Nah, di sini kalau dilihat, itu ada this load view sidebar. Ini artinya ketika masuk ke index, indeks secara otomatis akan memanggil sidebar. Kalau di scroll ke bawah, terdapat juga this load view theme header. Artinya header juga akan dipanggil di indeks ini. Dan yang terakhir ada footer yang dipanggil. Ini artinya setiap kali kita panggil indeks,
secara otomatis index juga akan include atau memanggil sidebar, header, dan footer. Sedangkan halaman yang ada di tengah ini, saya nyebutnya page atau halamannya, itu dipanggil nanti dari controller atau di-set dari controller karena sifatnya dinamis. Misalkan untuk ini kan halamannya daftar provinsi. Kalau saya klik ubah, berarti nanti adalah update atau ubah provinsi. Setelah sudah keempat file di folder temps, teman-teman bisa masuk ke folder controller provinsi. Kali ini contohnya yang provinsi. Saya akan kembali ke GitHub, masuk ke folder application, controller, lalu pilih yang provinsi. Nah, ini tidak perlu di-copy semuanya, tapi cukup copy yang bagian read saja. Atau teman-teman bisa perhatikan cara codingnya. Jadi untuk bisa merubah dari tampilan yang manual, seperti di awal tadi menjadi tampilan yang ada template-nya, itu caranya mudah. Masuk ke folder controller, application, controller, lalu pilih yang provinsi. Nah, di bagian read-nya, pada awalnya, di bagian paling bawah nih di fungsi read, sebelumnya ini ditulisnya adalah provinsi read. Nah, tapi kalau dipanggil provinsi read, template tidak akan terpanggil, sehingga kita harus ubah di slot view-nya mengarah ke temp index. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di index itu nanti otomatis akan memanggil sidebar, header, dan footer. Nah, tinggal kita isi halaman tengahnya. Makanya di bagian output ditambahkan namanya temp_page provinsi read. Nah, ini view aslinya dari read. Setelah sudah di save, lalu kita buka view-nya sekarang. Pilih provinsi read. Nah, di provinsi read, sebelumnya itu kan ada banyak coding yang di atasnya. Itu dihapus, sisakan untuk yang link tambah dan tabelnya saja. Maksudnya link tambah itu yang warna biru ini. Nah, table itu adalah kotak-kotak yang berisi datanya ini. Kenapa tidak perlu ada HTML-nya? Saya akan tunjukkan sedikit yang di bagian kotak yang di bagian kotak insert. Nah, ini sebelumnya itu di bagian provinsi read itu ada seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita hilangkan, sisakan saja yang bagian href. Lalu bagaimana tombolnya bisa berwarna biru? Nah, di sini kita menggunakan template-nya adalah Bootstrap. Saya lupa tadi menyebutkan di awal, template yang saya gunakan ini namanya sbadmin 2. Ini merupakan template yang didesain menggunakan Bootstrap 4. Kalau teman-teman mau tahu lebih detail Bootstrap, bisa ke getbootstrap.com atau bisa googling. Nanti di sini ada dokumentasinya, apa-apa saja kelas-kelas yang bisa digunakan, masuk ke documentation, ke content, lalu ke komponen. Jadi dari documentation masuk ke komponen, lalu masuk ke button. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Ini misalkan warna biru menggunakan kelasnya BTN primary, yang abu-abu menggunakan BTN secondary, hijau BTN success, dan seterusnya. Karena di template ini sudah menggunakan Bootstrap, jadi kita tinggal panggil saja nama kelas-kelasnya. Ini semacam kayak kosmetik lah kalau di dalam template-nya. Jadi nanti teman-teman bisa download secara free, lalu bisa diotak-atik. Tapi untuk kali ini saya sudah memodifikasi template-nya agar bisa lebih mudah difahami. Kembali ke view, jadi kalau tanpa kelas, ini kalau saya hilangkan kelasnya, itu akan tombolnya tetap ada, tapi tidak berwarna, tidak ada kosmetiknya. Nah, untuk membuat jadi kosmetik, cukup tambahkan kelas btn spasi btn strip primary. Daftar kelasnya yang tadi saya sebutkan di getbootstrap.com, bagian dokumentasi, komponen, button. Nah, begitupun dengan table. Kalau tabelnya ingin bisa berwarna-warni seperti ini, teman-teman bisa masuk ke getbootstrap.com, pilih yang bagian table. Nanti ada di sini. Saya agak lupa sih konten-kontennya, tapi kurang lebih kalau di bagian table itu ada kelas, table strip. Ini kalau saya hilangkan nama kelasnya seperti ini.
Ini juga dihilangkan. Tabelnya akan tetap ada, tapi tidak berbentuk bagus. Makanya perlu ditambahkan kelas table, table strip. Itu gunanya untuk yang belang-belang zebra seperti ini. Nah, yang di bagian T-head, itu T-head dark, itu gunanya agar warna hitam. Oke, ini yang terakhir. Saya akan contohkan bagaimana untuk merubah di bagian tambah. Kalau saya klik tambah, ini kan masih polos, belum ada temsnya. Saya akan lakukan atau saya pandu bagaimana caranya. Nah, yang pertama, teman-teman perlu masuk ke bagian provinsi, lalu di bagian insert, di slot view-nya diganti menjadi temp garis miring index. Ini kita akan memanggil template-nya. Lalu di bagian output-nya jangan lupa ditulis temp_page provinsi_insert. Nah, di kontrolnya cukup ini saja, jadi dirubah di slot view-nya sama tambahkan temp page. Lalu teman-teman masuk ke view-nya, pilih provinsi insert. Nah, awalnya seperti ini teman-teman, lalu teman-teman tinggal hapus yang bagian atas dari ini, sisakan yang form, yang bawah juga hapus. Jadi hanya ada formnya saja, form untuk inputnya. Nah, ini tadi saya sudah siapkan, sebelumnya tidak ada nih kelas-kelas seperti ini. Nanti teman-teman bisa langsung dikopikan table strip, dan di sini nanti ada kelas form control. Jadi kalau sudah di save, saya refresh, nah tampilannya akan bagus. Ini kalau mau saya hilangkan dulu kelasnya, maka dia tampilannya akan tidak error, tapi jadi tidak ada kosmetiknya seperti ini. Makanya perlu ditambahkan kelas di bagian table dan bagian inputnya. Kalau sudah di refresh, sudah berhasil. Jika teman-teman ada pertanyaan, nanti bisa ditulis di kolom komentar atau lewat grup WhatsApp kelas, dan tugas serta materinya sudah saya share juga di POST. Mungkin itu aja dari saya. Semoga bermanfaat, dan untuk list file yang perlu di-copy juga nanti insya Allah akan saya letakkan di deskripsi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.